Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Slamet. Udah lama nih Pak Slamet ya, baru ketemu lagi. Ya, makasih teman-teman semua nih. Maaf, saya belum bisa sebutin satu persatu ya. Ya, Alhamdulillah hari ini saya diminta untuk sharing ya. Sharing bagaimana mengelola swaklola tipe 2. Ya, tipe 2. Ya, tadi disampaikan ini lewat Pustral UGM. Berarti ini swaklolanya tipe 2. Nanti saya jelaskan tahap-tahapnya yang harus Bapak Ibu lalui supaya prosesnya sesuai dengan aturan ya. Supaya nanti Bapak Ibu jangan melanggar aturan yang ada. Nah, ini dasar hukum yang saya gunakan, saya pakai Perpres 16 ya, tahun 2018 itu mengatur tentang swaklola. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, tentang perencanaan ada di pasal 18, persiapan di pasal 23. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pelaksanaan ada di pasal 47, 48, dan seterusnya. Terus nanti kita bahas PLM 3 tentang pedoman pengadaan melalui swaklola, dan nanti kita bahas juga PLM 11 itu tentang perencanaan. Jadi kita ngelihat swaklola itu hulu hilirnya, perencanaannya seperti apa, ending terakhirnya seperti apa, tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet, serah terimanya bagaimana, dokumennya, dan seterusnya. Nanti kita batasi ruang lingkup pekerjaannya sampai di mana? Sampai selesai laporan atau mendampingi sampai dengan penetapan roadmap-nya oleh siapa? Oleh menteri atau oleh dirjen. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama definisinya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua ya. Cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri atau dikerjakan instansi lain atau dikerjakan oleh ormas atau dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Nah, khususnya hari ini yang kita bahas adalah yang dikerjakan oleh instansi lain. Ya, kalau instansi lain itu berarti swaklolanya tipe berapa? Tipe 2. Nah, ini tahapan yang nanti Bapak Ibu harus ikutin tahapan swaklolanya. Yang pertama di perencanaan. Di perencanaannya nanti ada penetapan tipe. Jadi, langkah pertama Bapak dalam melaksanakan swaklola adalah tolong pastikan sirupnya, di sirupnya Direktorat Pengendalian, paket ini ada di sirup swaklola. Swaklolanya tipe 2. Ya, nanti tolong diperhatikan. Tipe 2-nya dengan siapa instansinya? Berarti Bapak sebut instansinya UGM. Ya, boleh saja, nggak apa-apa. Ya, jadi start-nya itu dari situ. Oke, ini kira-kira tahapannya nanti ada tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan serah terima. Oke, kita bahas yang pertama. Perencanaan. Nah, di perencanaan ini ada 3 hal, ada 3 dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. 3 dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Apa dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan di tahap perencanaan? Jadi yang pertama, penetapan tipe. Di tanah Bapak Ibu tadi, ini berarti nanti di perencanaan ini lewat penyedia atau lewat swaklola. Swaklolanya tipe berapa? Tipe 2. Ya, jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa diinput dalam sirup ya. Sirup yang ada sekarang mudah-mudahan sudah diinput ke swaklolanya tipe 2. Ya, jadi sudah jelas arahnya, dokumen-dokumennya nanti semuanya mengarah kepada swaklola tipe 2. Itu yang pertama. Yang kedua, ya nanti penyusunan spek atau KAK. Ya, mungkin Bapak Ibu lebih tahu, nanti tolong disuat KAK-nya. Roadmap ini nanti latar belakangnya apa, maksud dan tujuannya. Yang terakhir, RAB-nya. Jadi RAB ini menyangkut masalah duit. Bapak Ibu mungkin anggarannya masih gelondongan. Total roadmap sekian rupiah. Ya, nanti kita lihat status mitra Bapak Ibu UGM. UGM ini statusnya PTNBH. Kalau PTNBH, nanti kita lihat rektornya sudah menetapkan tarif honor nggak untuk para tenaga ahli. Ya, jadi karena dia PTNBH, rektor diberikan kewenangan menetapkan tarif honornya. Jangan pakai Inkindo, karena ini swaklola tipe 2. Kalau Bapak Inkindo, nanti Bapak Ibu cenderung masalah. Ya. Oke, yang pertama, cara netapin tipe. Cara yang pertama adalah, jadi cara menetapkan tipe itu ada 3 langkah. Yang pertama, identifikasi dulu kebutuhan Bapak Ibu apa. Ini kebutuhannya. Tadi kebutuhannya mungkin roadmap yang lama udah berakhir tahun ini. Perlu disusun roadmap 5 tahun atau 10 tahun ke depan.
Jadi Bapak Ibu identifikasi kebutuhannya apa? Ya, kebutuhan pekerjaannya apa. Kemudian Bapak cek kebutuhan Bapak Ibu masuk nggak salah satu pekerjaan yang dapat diswakelolakan. Ya, kriterianya. Yang terakhir harus dicek ketersediaan calon pelaksananya. Ketersediaan ini artinya kita harus mencari calon pelaksana yang mampu. Nanti kita lihat dari apa? Nanti kita lihat dari calon pelaksana ini punya tenaga ahli nggak yang kompeten. Ya, nanti ada sejumlah daftar tenaga ahli yang harus disampaikan oleh pihak mitra. Yang kedua, untuk pelaksanaan pekerjaan ini perlu peralatan nggak? Peralatan khusus nggak? Katakanlah perlu. Apa peralatan yang diperlukan? Untuk melaksanakan pekerjaan ini perlu sarana prasarana nggak? Misalnya harus punya lab atau punya sarana khusus ya untuk melakukan kajian. Nah, ini nanti yang perlu kita cek. Oke, itu yang cara menetapkan tipe. Nah, sekarang kita lihat. Tadi pertama Bapak Ibu identifikasi kebutuhan Bapak Ibu apa? Tadi udah disampaikan oleh Pak Slamet. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu perhatikan Perlem 3 tahun 2021. Di situ ada 10 kriteria pekerjaan-pekerjaan yang dapat diswakelolakan. Nah, sekarang pekerjaan Bapak Ibu nih masuk kriteria yang nomor berapa dari 10? Kalau bahasa kasarnya nyangkutnya di nomor berapa kebutuhan Bapak Ibu? Ya. Kemungkinan masuk di mungkin nomor 2 ya, jasa penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, kursus, dan seterusnya. Itu mungkin ya. Nanti Bapak Ibu yang lebih tahu. Kegiatan Bapak Ibu itu masuk kriteria yang nomor berapa. Atau mungkin yang nomor 6. Jasa sensus, survei, pemrosesan pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian lab, pengembangan sistem, aplikasi, atau tata kelola. Atau standar mutu lainnya. Maaf, saya sambil berdiri aja, biar lebih gampang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu apa? Tuangkan dalam KK. Nah, jadi kebutuhan Bapak Ibu nanti masuk kriteria yang nomor berapa? Nanti masuk kriteria yang nomor berapa, silakan Bapak tuangkan di dalam KAK. Karena nanti biasanya auditor selalu tanya, kenapa ini diswakelolakan? Begitu dia diswakelolakan, pasti auditor akan nanya, masuk kriteria yang nomor berapa? Di antara 1 sampai 10. Apakah masuk yang nomor 2, apakah masuk nomor 6, atau masuk kriteria nomor 7, masih dalam tahap pengembangan. Pilot project seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI kerjasama dengan BRIN, pengembangan pembangkit listrik dari tenaga sampah misalnya. Itu dia masih dalam tahap ini, pilot project pengembangan. Ya silakan nanti kebutuhan Bapak Ibu masuk yang nomor mana yang lebih cocok ya. Mungkin masuknya lebih dekat ke ini kali ya, perumusan kebijakan publik arahnya, kajian jadi kayak semacam apa ya? Semacam kajian akademik, jadi semacam kajian akademik untuk membuat suatu kebijakan publik. Ya, oke. Berarti Bapak Ibu nanti tuangkan di dalam KK. Pekerjaan ini ya sesuai dengan latar belakang yang disampaikan oleh Pak Slamet masuk kriteria yang di Perlem 3 tahun 2021 kita sebut masuk kriteria yang nomor 6, perumusan kebijakan publik. Oke ya. Berarti dasarnya pertimbangannya jelas, masuk kriteria pekerjaan yang dapat diswakelolakan. Setelah masuk kriteria yang dapat diswakelolakan, tinggal Bapak Ibu cari siapa yang mampu ngerjain. Bisa nggak dikerjain sendiri? Oh, enggak. Oh, ternyata ada instansi lain yang mampu tadi, perguruan tinggi negeri. Ya, nanti kita lihat perguruan tinggi negeri, kompetensinya masuk nggak? Punya tenaga ahli nggak? Punya peralatan nggak? Punya sarana prasarana enggak untuk mendukung kegiatan ini ya. Jadi kalau ada tadi instansi lain entah lembaga penelitian, entah perguruan tinggi negeri ya. Kalau ada berarti masuk kategorinya swakelola tipe 2. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal ditetapkan di dalam RUP dia di kelompoknya bukan kelompok penyedia. Ya, anggarannya tetap mata anggaran jasa konsultan. Mata anggarannya jasa konsultan, ya akunnya akun jasa konsultan, tetapi di sirupnya sirup swakelola, swakelolanya tipe 2. Ya,
Jangan sampai salah kalau nanti Bapak sirupnya penyedia, pelaksanaan swakelola nanti diaudit jadi masalah. Tidak tertib administrasi. Ya, nanti jadi kalaupun bagaimana Pak kalau sekarang udah dimasukin sirupnya sirup konsultan di penyedia, harus direvisi dulu sirupnya. Ya, jadi dari PPK harus bersurat kepada KPA, minta surat izin KPA untuk memindahkan sirup. Nanti di pengadaan lewat penyedianya dihapus, dipindahkan ke sirup swakelola. Gitu. Jadi langkah pertama adalah tetapkan dulu tipenya, ya, dengan cara dimasukkan ke dalam sirup swakelola. Swakelolanya tipe 2. Supaya Bapak Ibu nanti dari awal udah garis start tuh. Dokumen-dokumennya mengarah kepada tipe 2. Itu ya caranya. Oke, setelah tipenya ditetapkan, nanti Bapak Ibu harus menyusun spek atau KK. Kalau pengadaannya barang, Bapak Ibu menyusun spek. Ada nggak Pak barang? Ada, kayak di robot ya. Robot dengan ITS itu masuk kategorinya barang. Barang diperoleh melalui swakelola tipe 2. Ya, itu barang. Bisa nggak swakelola? Bisa. Ya, seperti beli robot. Ya. Atau kalau Bapak Ibu sifatnya kajian, kemungkinan ini roadmap berupa kajian. Berarti Bapak Ibu susun KK. Silahkan Bapak Ibu tuangkan. Latar belakangnya apa, maksud dan tujuannya apa, lokasinya di mana, nanti outputnya apa. Ya silahkan Bapak Ibu tuangkan, bla bla bla. Pasti Bapak Ibu sudah punya semua template KK. Tapi minimal 3 poin ini dalam KK, minimal, lebih boleh. Ya, uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah ini nih, kualifikasi tenaga ahli. Nanti Bapak Ibu menuliskan kualifikasi tenaga ahlinya. Si calon mitra punya apa enggak? Kalau punya, nggak apa-apa ditunjuk. Tapi kalau nggak punya, jangan. Ya, karena nanti begitu nanti Bapak Ibu menyampaikan surat permintaan kesediaan, di sana menjawab, di sana harus melampirkan profil tenaga ahli yang dia miliki. Cocok apa enggak gitu bahasa awamnya. Bapak Ibu minta tenaga ahli 5, di sana punya enggak 5 gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu setelah bikin penetapan tipe, susun KAK, langkah yang ketiga adalah susun RAB-nya. Nah, ini urusannya dengan duit rupiah. Sekarang Bapak Ibu mungkin anggarannya, maaf ya, mungkin masih gelondongan, kita sebut angkanya sekian juta. Nanti Bapak Ibu membreakdown nih komponennya nanti di dalam RAB Bapak Ibu, ya, komponennya ada mungkin tenaga kerja, ada mungkin di situ honor tenaga ahli. Ada mungkin di situ ada belanja bahan, belanja material. Mungkin ada belanja perjalanan. Mungkin ada biaya komunikasi, ada biaya pelaporan, mungkin ada biaya rapat-rapat, dan seterusnya. Ya silakan Bapak Ibu uraikan. Terus pertanyaannya, kalau dia tenaga ahli gimana Pak? Bapak Ibu cek. Yang saya tahu UGM itu statusnya PTNBH. Ya, kalau dia PTNBH, dia punya hak namanya otonomi kampus, rektor diberikan kewenangan menetapkan tarif sendiri. Jadi kalau Bapak misalnya contoh Bapak komunikasi dengan UI, Lemtek UI misalnya, pasti UI akan pasti punya daftar tarif tenaga ahli yang dikeluarkan oleh rektor UI. Ya, UGM pasti rektornya punya SK rektor untuk tarifnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke UGM. Malah kita browsing-browsing di internet juga sering dapat itu. Saya sering nyari browsing internet IPB, UI itu ada, tinggal di-download aja. Atau mungkin ada data terakhir, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke calon mitra untuk membuat RAB ini. Jadi komponennya nanti ada biaya tenaga ahli, mungkin ada belanja bahan dan material, mungkin ada biaya perjalanan, mungkin ada biaya-biaya lainnya. Ya silahkan nanti kebutuhan biaya ini disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu. Atau mungkin ada benchmark ke negara lain, ya silahkan. Kalau memang itu diperlukan. Ya kan Bapak membuat roadmap, mungkin perlu ngelihat negara sebelah gitu bahasanya saya ya. Mungkin negara tetangga atau negara yang udah jauh lebih maju dari Indonesia. Ya mungkin di dalamnya ada komponen benchmark. Ya silahkan, kalau itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ini 3 dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Tipe, spek, KK, dan RAB. Ya.
Oke, katakanlah dokumen perencanaan ini siap. Selanjutnya masuk ke tahap persiapan. Ya, tahap persiapan. Tahap persiapan ini Bapak Ibu menetapkan tim penyelenggara, nyusun rencana kegiatan, susun jadwal, review spek, review RAB, dan finalisasi kontrak. Jadi ada kontrak swaklola antara nanti pihak Komdigi ya dengan calon mitra. Sekarang apa langkah pertama sebelum memulai tahap persiapan? Ya, jadi langkah pertama adalah kalau Bapak Ibu sudah dapat calonnya, ya calon mitra. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tentukan dulu calon mitranya siapa. Oh, ini Universitas A. Selanjutnya nanti Bapak bersurat. Surat permintaan kesediaan dari Komdigi kepada Universitas calon mitra. Kita sebut PTN. Berarti di sini ada surat permintaan kesediaan. Ibaratnya kan kita bukan bahasa lisan, tapi pakai bahasa tulis. Bapak tanya ke pihak sana, pimpinan di sana mau nggak diajak kerjasama? Kalau memang mau, tolong jawab. Nanti mereka menjawab dengan jawaban kesediaan. Ya, jawaban kesediaan. Ya, jawaban kesediaan nanti dilampiri dengan profil. Ibaratnya kayak kalau PT itu mirip kayak company profil. Kemampuan dia punya SDM-nya berapa banyak? Punya nggak dia SDM-nya? Punya nggak peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini? Ya, dan seterusnya. Kemudian, kalau memang mereka menyatakan bersedia, ya silakan Bapak Ibu membuat PKS, kesepakatan kerjasama. Kalau zaman dulu, Perpres yang lama, itu namanya MOU, Nota Kesepahaman. Ya, sekarang pertanyaannya gini tadi, masa MOU-nya udah mau habis ya Pak Slamet ya? Boleh, bisa nggak itu masih bisa dipakai? Bisa untuk saat ini. Tapi ke depan, saran saya sebelum MOU-nya habis, itu mungkin diperpanjang lagi 5 tahun ke depan. Atau kalau misalnya itu opsi pertama, diperpanjang. Kalau nggak bisa, nggak mau diperpanjang, ya sudah, mungkin bisa aja antar KPA. Di Dijen SDPP ini siapa KPA-nya? Sesdijen membuat PKS dengan di sana siapa? Pusat studinya. Ya, bisa. Ya, dan kalau misalnya antar menteri dengan rektor nggak mau nih, nggak diperpanjang lagi, ya boleh aja dengan KPA. Antara KPA dengan mungkin sana dengan pusat studi di sana. Ya. Jadi prosesnya di sini Bapak Ibu ada surat menyurat, ada permintaan, dan ada jawaban. Jawaban dilampiri dengan profil lembaga yang Bapak Ibu mau rangkul. Punya kemampuan nggak? Kalau punya, lanjut gitu loh. Kalau punya, lanjut nanti dengan membuat kesepakatan kerjasama. Kalau punya, nanti karena Bapak Ibu di audit suka ditanya, kenapa Bapak nunjuk nih si A? Si A punya kemampuan nggak? Apa buktinya? Ya berarti nanti dia nampirin, oh misalnya dia buktinya nih Pak, dia punya tenaga ahli, anggotanya dia tenaga ahlinya berapa orang? Ada orangnya. Pengalamannya, jam terbangnya ada. Ya gitu ya, portofolionya. Atau peralatannya dia punya. Ya, oke, tinggalkan nanti Bapak dalam KK ditangkan. Untuk melaksanakan ini perlu apa? Perlu orang, perlu peralatan, atau perlu sarana sumber daya lainnya. Ya. Oke, katakanlah PKS-nya sudah oke, ada. Berarti langkah berikutnya adalah ya Bapak Ibu menetapkan tim penyelenggara. Karena ini swaklanya tipe 2, berarti nanti tim persiapan dan tim pengawas rangkap aja nih. Tim persiapan, tim pengawas dari sini ya, dari SDPPI, pemilik anggaran. Tim pelaksananya dari pihak mitra. Ya, hati-hati nanti Bapak Ibu, tim pelaksana tolong sampaikan, tim pelaksananya ada berapa orang? Ada 5 orang. Orangnya si A, si B, si C, si E. Alokasi honornya pun 5. Hati-hati, orang yang boleh dapat honor adalah orang yang namanya ada di SK. Jangan sampai nanti pertanggungjawabannya yang di SK namanya si A, yang tanda tangan honor si B. Jangan sampai orang yang terima honor nggak ada di SK. Ya, Bapak Ibu harus tertib administrasi. Biasanya auditor nggak mau tahu tuh. Begitu nggak ada di SK, suruh kembaliin. Ya, nanti tolong hati-hati di sini. Ya, ini hubungannya dengan
administrasi nanti, administrasi pembayaran dan seterusnya. Bentuknya berupa SK. Ya, berupa SK. Ya, tim persiapan, tim pengawas, rangkap aja, nanti di SK-kan oleh KPA. Tim pelaksana misalnya di SK-kan dengan pusat studi sana. Ya, pusat studi, kepala pusat studi. Itu yang pertama, membentuk SK. Setelah tim persiapan dan tim pengawas terbentuk, ya, tim persiapan dan pengawas yang dibentuk di SDPPI, langkah berikutnya apa? Menyusun rencana kegiatan. Silakan Bapak Ibu susun kegiatannya dari A sampai Z gitu loh. Ya, dari A sampai Z disusun. Kemudian dibuat jadwalnya kapan? Berapa bulan pelaksanaannya? Bulan pertama ngapain, bulan kedua, tiga ngapain, bulan keempat ngapain, dan seterusnya. Dibuat jadwal. Ya. Yang nanti semuanya dituangkan dalam KAK. Kemudian, ya, KAK yang sudah Bapak buat, ini Bapak sampaikan kepada pihak calon mitra, supaya mereka merespon dengan membuat proposal. Setelah mereka menyampaikan proposalnya ya ke tim persiapan, mereka akan diundang. Ya, Bapak terserah Bapak Ibu mau rapatnya di Jakarta silahkan, mau rapatnya pergi ke Jogja silahkan. Intinya di dalam rapat itu Bapak Ibu nanti antara tim di Komdigi dengan tim dari UGM itu rapat untuk melihat kesesuaian spek atau KAK. Setelah speknya sesuai, kemudian dilakukan review RAB. Ya, review RAB. Udah deal nih, katakanlah udah sepakat. Ya, setelah review spek, review RAB sepakat, selanjutnya nanti Bapak Ibu siap-siap ya, tim persiapan itu menyiapkan draft kontrak. Ya, siapkan draft kontrak. Ya, silakan dibahas klausul-klausul kontrak. Misalnya yang paling krusial itu ruang lingkup pekerjaannya apa. Makanya nanti Bapak Ibu sepakati. Tugas si pelaksana swaklola ini sampai di mana? Hanya sampai laporan dinyatakan selesai atau sampai dengan tadi roadmap-nya ditandatangan oleh pejabat berwenang di Komdigi. Ya, apakah hanya sampai mana? Harus nanti di dalam kontrak itu kan ada namanya ruang lingkup pekerjaan. Sampai di mana nih pekerjaan itu dinyatakan selesai, garis finishnya. Tolong nanti disepakati antara pihak Komdigi dengan pihak UGM. Ya, biasanya yang krusial itu ruang lingkup pekerjaannya. Berikutnya masalah pembayarannya. Pembayarannya mau berapa termin? Ya silakan Bapak sepakati dalam misalnya boleh dengan cara bulanan, boleh juga dengan cara termin. Kebanyakan sih kalau swaklola tipe 2 dengan cara termin. Silakan klausul-klausulnya di situ Bapak atur. Berlaku kontraknya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya silakan Bapak Ibu bahas, kalau sudah tinggal ditandatangani ya nanti antara PPK dengan pelaksana swaklola. Jadi posisinya tuh seperti ini ya. Jadi bisa nanti PA, bisa KPA. Kontraknya dengan pimpinan calon mitra di sana, pimpinannya siapa. Nah, nanti Bapak Ibu tolong tanya juga. Di kampus itu punya yang namanya statuta. Di pihak UGM sana, itu statutanya, kalau ada kerjasama dengan instansi lain, itu siapa yang berwenang mewakili lembaganya. Ya, karena beda-beda. Ya, saya pernah semui di UI, di ITB, di UGM, di UTS itu beda-beda. Ya, kalau di UI itu rektor boleh melimpahkan misalnya ke kepala, melimpahkan kepada pusat studi atau lembaga penelitian. Berarti kalau misalnya di sini rektor melimpahkan kepada kepala LPPM atau Lemlit, ya udah kesepakatannya cukup antara KPA dengan kepala Lemlit atau dengan pusat studi tadi, ya. Nanti setelah ada PKS, ada kontrak antara PPK dengan tim pelaksana. Jadi berdasarkan SK di sana, tim pelaksananya siapa? Si A. Ya berarti nanti PPK di Direktorat Pengendalian kontrak dengan ketua tim pelaksana. Ya yang di SK-kan. Oke, kontrak nih. Setelah kontrak, artinya apa? Kalau udah kontrak, ibaratnya garis setarnya udah jalan. Artinya
harus dilaksanakan pekerjaan karena sudah kontrak. Berarti tahapannya apa setelah kontrak? Setelah kontrak, langkah pertama adalah bayar. Nanti Bapak sepakati dalam kontrak. Termin 1 dibayar syaratnya apa? Misalnya rencana kegiatan jadwal udah siap. Berarti pihak UGM mengajukan pembayaran termin 1. Berapa persen? Ya, silakan kesepakati antara pihak Komdigi dengan UGM. Misalnya termin 1 40%, termin kedua 30%, termin kedua 30%. Berarti begitu kontrak, pengajuan pembayaran termin 1. Apabila rencana kerja udah siap. Bayar nih termin 1. Setelah termin 1 dibayar, laksanakan pekerjaan. Tadi termin 1 dibayar katakanlah 40%. Laksanakan pekerjaan. Berarti nanti setelah dilaksanakan, laporin dari pihak pelaksana sekolah, melaporkan kepada PPK. Nanti PPK menugaskan tim pengawas. Tim pengawas untuk mengecek apakah progres yang ditargetkan di termin 1 sudah tercapai. Boleh aja nanti Bapak ini dari Jakarta pergi ke Jogja gitu kan. SPPD pergi ke Jogja untuk melihat progres pekerjaan. Atau dari pihak sana, Jogja datang ke sini suruh presentasi, memaparkan hasil-hasil yang sudah dia capai. Itu teknis saja, silakan Bapak sepakati gimana teknisnya. Intinya nanti dari laporan itu harus muncul yang namanya penilaian. Kinerjanya tercapai enggak? Diperiksa. Ya, misalnya targetnya sudah mencapai apa, misalnya. Nah, itu harus disepakati dalam kontrak. Termin 1, misalnya dibayar sekian, targetnya harus mencapai apa. Termin 2 dibayar, targetnya mencapai apa. Termin 3 dibayar, targetnya apa. Ya, target yang nanti Bapak Ibu bebankan. Mungkin kan ibaratnya Bapak Ibu naik lantai 1 ke lantai 2 ada anak tangga. Nggak mungkin langsung lompat kan gitu. Mungkin tangga 1, tangga 2, tangga 3, sampai tangga yang terakhir. Ya, silakan nanti ibaratnya ada output, ada sub-sub output. Ya, kira-kira begitu. Nanti Bapak Ibu tuangkan di dalam kontrak. Jika semuanya sudah selesai, barulah dilakukan serah terima. Nah, nanti Bapak Ibu bayar dulu, Bu. Misalnya setelah kontrak bayar berapa persen? Silakan diatur dalam kontrak, terutama nanti di SS KK, syarat-syarat khusus kontrak. Ya, silakan nanti dibayar. Nanti setelah kontrak, berarti pihak mitra langsung, misalnya dia ya nanti ada rapat koordinasi, ya ada rapat koordinasi. Berarti nanti dia mengajukan tadi kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan tenaga ahli, peralatan, bahan, dan material. Kalau namanya itu RPD, rencana penggunaan dana. Berapa persen? Misalnya 40%. Kalau itu sudah di ACC, berarti kemudian dilakukan pembayaran. Ya, bayar termin 1. Setelah termin 1 dibayar, berarti dilakukan pekerjaan di lapangan. Ya, pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Begitu seterusnya sampai pekerjaan itu selesai. Nah, selama proses ya, mulai dari persiapan sampai dengan serah terima, ini diawasi oleh tim pengawas dari pemilik anggaran. Tim pengawas ini ngapain? Pertama, mengecek kelengkapan administrasi supaya tertib administrasi. Misalnya apa? Nanti tim pengawas itu punya kertas kerja ngecek. Pertama apa? Surat menyurat, surat permintaan kesediaan, jawaban ada atau enggak. Nanti dicek SK timnya ada atau enggak. Berita acara review spek, review RAB ada atau enggak. Ya, kontraknya ada atau enggak. Ya, dan seterusnya. Itu ngecek kelengkapan administrasi, ya. Berikutnya apa? Berikutnya pengecekan kelayakan teknis. Jadi kelayakan teknis ini Bapak nanti di dalam KAK disebut, di kontrak disebut. Ya, dari kegiatan ini menghasilkan output. Output besar, satu kesatuan fungsi, atau ada sub-sub output. Ya, nanti tugas tim pengawas yang melakukan pemeriksaan dan pengujian dari aspek teknis. Ya, mungkin keilmuannya Bapak Ibu yang lebih ngerti. Yang terakhir, nanti tim pengawas mengecek kelengkapan administrasi keuangan. Kalau di situ ada bukti honor,
mana bukti bayar honornya. Dan pastikan yang tanda tangan honor adalah orang yang namanya di SK tim pelaksana. Begitu juga kalau di dalamnya ada perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan, orang yang namanya ada di SK. Ya, jangan sampai bukti tiket kok dicek namanya nggak ada di SK. Nanti Bapak Ibu jadi masalah. Ya, supaya dia tertib administrasi. Ya, itu. Jadi nanti dicek bukti-bukti keuangannya. Ya, bukti-bukti keuangannya sesuai atau tidak. Atau di RAB ada 5. Jangan sampai di pengeluarannya ada 6 orang. Nggak boleh. Ya, kalau di RAB ada 5, yang tanda tangan 5. Ya, ini jadi dilakukan pengawasan kalau ini nanti dari unsur pemilik anggaran. Oke, nanti kalau ternyata di tengah jalan ada sedikit masalah, maka harus dilakukan pengendalian. Kalau lancar-lancar aja nggak ada masalah. Tapi kalau nanti pelaksanaannya ada perubahan, mungkin dilakukan tindakan korektif. Mungkin dilakukan addendum kontrak, mungkin. Apakah penambahan pengurangan volume, apakah penambahan pengurangan item, atau mungkin ada perubahan ruang lingkup, ya nanti ini kondisi lapangan. Ya, ada opsi, nanti dilakukan addendum kontrak. Atau misalnya Bapak Ibu, ternyata pengeluarannya tidak sebesar nilai kontrak. Pengeluarannya di bawah nilai kontrak, ya mungkin harus addendum. Nilainya turun, ya nggak masalah. Ya, ini tetap namanya dilakukan tindakan korektif. Setelah semuanya selesai, ya, baru dilakukan nanti pemeriksaan. Jadi nanti ada laporan dari tim pelaksana di sana, lapor kepada PPK bahwa pekerjaan sudah selesai. Nanti PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian dari 3 aspek. Administrasi, teknis, dan keuangan. Tadi kalau administrasi apa? Dokumennya. Laporannya ada enggak? Ya, dan lain sebagainya. Teknisnya benar enggak? Misalnya ada datanya diuji, valid enggak datanya? Nah, ini pemeriksaan teknis dan pemeriksaan keuangan. Muncul yang namanya berita acara hasil pemeriksaan. Sesuai atau tidak. Ya, kalau memang nanti dilaporkan, tim pengawas melaporkan kepada PPK. Apabila hasilnya sesuai, baru serah terima nanti dari tim pelaksana di sana, serah terima kepada PPK. Nanti PPK menyerahkan kepada PA-KPA. Nah, kira-kira seperti ini tahapannya dari mulai perencanaan sampai dengan serah terima. Itu kira-kira Bapak Ibu ya, tahapan yang harus dilalui. Ya, jadi start pertama tadi apa? Sirup, RUP, start pertamanya. Kalau begitu sirupnya udah sesuai tipe 2, ya sudah tinggal jalan. Karena ini yang penting Bapak Ibu tadi memang sirupnya udah tipe 2 dan masuk kriteria pekerjaan yang dapat diswakelolakan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, silakan.